Timur Tengah kembali terbakar, rudal-rudal meluncur dari Iran menuju Israel. Pesawat tempur menyerang kota-kota penting, ledakan terdengar di Teheran, Damaskus, Beirut, dan wilayah sekitar. Tetapi konflik ini bukan hanya soal perang biasa karena di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang membuat dunia Islam ikut terguncang. Apakah perang ini hanya tentang Iran melawan Israel dan Amerika? Ataukah ini sudah berubah menjadi pertarungan yang melibatkan masa depan dunia Islam? Di berbagai negara Muslim, jutaan orang mulai turun ke jalan, sebagian mendukung Iran, sebagian lain memilih diam. Dan sebagian lagi takut perang ini justru akan memecah umat Islam menjadi dua kubu besar. Iran bukan hanya sebuah negara biasa, Iran adalah negara dengan identitas Islam yang sangat kuat. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran membangun citra dirinya sebagai pelindung perlawanan terhadap Israel dan Amerika. Bagi pemerintah Iran, Palestina bukan hanya soal politik. Palestina dianggap sebagai simbol perjuangan umat Islam melawan penjajahan dan dominasi Barat. Karena itulah setiap kali Iran diserang, banyak umat Islam di berbagai negara merasa bahwa yang diserang bukan hanya Iran, tetapi juga simbol perlawanan dunia Islam. Iran sering menyebut bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan untuk membela Palestina, Al-Quds, dan umat Muslim yang tertindas di berbagai wilayah. Selama bertahun-tahun, Iran dikenal sebagai pendukung utama kelompok-kelompok yang melawan Israel. Mulai dari Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, hingga Houthi di Yaman, semua kelompok itu sering disebut sebagai poros perlawanan. Iran memberikan bantuan dana, pelatihan, senjata, dan dukungan politik. Karena itu, ketika Israel menyerang Iran, kelompok-kelompok tersebut mulai ikut bergerak. Hizbullah meluncurkan roket dari Lebanon, kelompok Houthi mengancam jalur kapal di Laut Merah, dan Hamas menyatakan solidaritas terhadap Iran meskipun mereka meminta Iran tidak menyerang negara-negara Muslim tetangga. Salah satu hal paling berbahaya dari konflik ini adalah perpecahan di dunia Islam. Sebagian negara Muslim mendukung Iran, negara seperti Suriah, Irak, Yaman, dan beberapa kelompok di Lebanon berdiri di belakang Teheran. Namun sebagian negara Arab lain memilih berhati-hati. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan beberapa negara Teluk tidak ingin konflik ini semakin besar. Mereka khawatir perang akan menghancurkan ekonomi kawasan, merusak jalur minyak, dan membuat negara mereka ikut menjadi sasaran serangan. Banyak negara Sunni memilih jalur diplomasi dan negosiasi, sementara Iran dan kelompok-kelompok yang dekat dengannya lebih memilih jalur perlawanan langsung terhadap Israel. Inilah yang membuat dunia Islam tampak terpecah menjadi dua pendekatan besar. Di Indonesia, konflik ini juga memicu reaksi besar. Banyak organisasi Islam mengecam serangan terhadap Iran. Majelis Ulama Indonesia menyerukan penghentian agresi militer terhadap Iran, Palestina, Lebanon, dan wilayah lain di Timur Tengah. MUI menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil dan fasilitas umum adalah bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Nahdlatul Ulama juga mengajak masyarakat membaca kunut nazilah agar perang segera berakhir dan masyarakat sipil terlindungi. Tokoh-tokoh Islam seperti Din Syamsuddin bahkan menyerukan agar umat Islam bersatu dan tidak terpecah karena perbedaan mazhab atau politik. Mereka menilai bahwa konflik ini harus menjadi pengingat bahwa persatuan umat Islam jauh lebih penting daripada perdebatan antara Sunni dan Syiah. Konflik Iran juga membuat perdebatan lama tentang Sunni dan Syiah kembali muncul. Iran adalah negara mayoritas Syiah, sementara banyak negara Arab adalah mayoritas Sunni. Sebagian orang melihat konflik ini sebagai pertarungan politik biasa, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai pertarungan pengaruh antara Syiah dan Sunni di Timur Tengah. Padahal banyak ulama mengingatkan bahwa perang ini tidak boleh dijadikan alasan untuk memecah umat Islam, karena ketika umat Islam saling bermusuhan, pihak lain justru mendapatkan keuntungan. Iran sendiri sering menggambarkan bahwa mereka sedang membela seluruh umat Islam, bukan hanya kelompok Syiah. Namun sebagian negara Sunni tetap merasa khawatir bahwa Iran ingin memperluas pengaruh politiknya di kawasan. Bagi banyak umat Islam, konflik Iran tidak bisa dipisahkan dari Palestina. Iran selalu menggunakan isu Palestina sebagai alasan utama untuk melawan Israel. Bahkan banyak masyarakat Muslim melihat Iran sebagai salah satu negara yang paling keras mendukung perjuangan Palestina. Karena itu, ketika Iran diserang,
Banyak orang merasa bahwa ini bukan hanya serangan terhadap Iran, tetapi juga bagian dari upaya melemahkan negara-negara yang mendukung Palestina. Namun ada juga pihak yang mengatakan bahwa Iran memanfaatkan isu Palestina untuk memperkuat pengaruh politiknya di dunia Islam. Perdebatan ini terus berlangsung sampai sekarang, tetapi satu hal yang pasti, nama Palestina selalu muncul dalam setiap konflik besar yang melibatkan Iran dan Israel. Banyak pengamat takut bahwa konflik ini bisa berubah menjadi perang yang jauh lebih besar jika Iran diserang lebih luas. Kelompok-kelompok pro-Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman bisa ikut bergerak. Israel bisa membalas lebih keras, Amerika Serikat bisa mengirim lebih banyak pasukan, dan negara-negara muslim lainnya bisa dipaksa memilih pihak. Jika itu terjadi, maka Timur Tengah bisa memasuki perang besar yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia Islam. Harga minyak bisa naik, jalur perdagangan bisa terganggu, jutaan pengungsi baru bisa muncul, dan perpecahan di antara umat Islam bisa menjadi semakin dalam. Di tengah semua ketegangan ini, masih ada harapan bahwa perang bisa dihentikan. Indonesia disebut siap menjadi mediator. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia juga terus mendorong perdamaian dan menyerukan agar umat Islam bersatu. Banyak pihak berharap konflik ini tidak berubah menjadi perang Sunni melawan Syiah. Karena jika itu terjadi, maka dunia Islam akan semakin lemah. Perang mungkin bisa menghancurkan gedung, jalan, dan kota, tetapi perpecahan bisa menghancurkan umat selama puluhan tahun. Karena itu, banyak ulama menyerukan bahwa yang harus diutamakan sekarang adalah persatuan, perdamaian, dan perlindungan terhadap warga sipil. Konflik Iran bukan hanya soal perang, ini juga soal identitas, agama, Palestina, kekuasaan, dan masa depan dunia Islam. Sebagian umat melihat Iran sebagai simbol perlawanan, sebagian lain melihat Iran sebagai ancaman baru. Tetapi yang paling penting, perang ini menunjukkan bahwa dunia Islam masih sangat mudah terpecah, dan selama umat Islam terus terpecah, konflik seperti ini akan selalu mudah terjadi. Apakah dunia Islam akan bersatu, ataukah justru semakin terpecah? Tulis pendapatmu di kolom komentar.